Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati tokoh masyarakat, para asatizah, pimpinan Pondok Pesantren Darul Mukhlasin, Ketua Yayasan Nurul Bahar, beserta Imam Masjid Nurul Bahar dan seluruh pengurusnya, Ketua Kantor Agama yang saya muliakan, saya hormati, yang mewakili Bapak Wali Kota, dari kepolisian, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, para panitia dan adik-adik yang telah menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah, di waktu pagi yang cerah ini kita sama-sama menghadiri acara yang mulia, yakni mengambil tongkat estafet para anbiya. Menghafal Al-Quran itu adalah wadhifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wadhaif al-anbiya wal mursalin, tugas dari para nabi, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Tidore dulu ada salah satu ulama yang mengambil peran tersebut di Kesultanan Tidore, seorang qadhi bernama Qadhi Abdullah bin Abdissalam. Beliau adalah figur yang cocok bagi kita, khususnya di Tidore, sebagai orang yang memang menjalankan tugas sebagai penghafal Al-Quran sejati, yaitu bukan hanya menghafal tapi menerapkan nilai-nilai Al-Quran di dalam hidup. Beliau diasingkan sampai ke Cape Town di Afrika Selatan oleh Belanda, dan beliau penghafal Al-Quran, seorang ulama besar, seorang qadhi di Kesultanan Tidore. Dimasukkan ke penjara oleh Belanda di Afrika Selatan, di Pulau Robben atau Ruben, yang penjara itu sama dengan penjara dari presiden kulit hitam pertama Afrika, yaitu Nelson Mandela. Di penjara itu juga beliau. Hebatnya ya, orang-orang yang punya hubungan kuat dengan Al-Quran, hubungan kuat dengan agamanya, Islam, dengan Allah dan Rasul, dimanapun mereka berada, nilai-nilai Islam itu tidak hilang. Justru mereka bisa memberikan manfaat di tempat yang jauh sekalipun. Di dalam penjara itu beliau menulis kembali hafalan Al-Qurannya sehingga selesai 30 juz dan menjadi rujukan Al-Quran di Afrika Selatan, khususnya di Cape Town pada waktu itu. Dan beliau juga menulis kitab yang mungkin populer disebut dengan Madhahirul Iman wal Islam wal Ihsan, yang menjadi kitab rujukan di dalam masalah akidah, fikih, dan tasawuf. Bukan hanya itu, beliau dimuliakan di Afrika Selatan sebagai pahlawan, bahkan diberikan gelar sebagai Tuan Guru. Walaupun sebelum beliau sudah ada figur ulama besar yang menyebarkan Islam di wilayah tersebut, yaitu ulama bernama Syekh Yusuf Makassari, ya, asal Makassar. Tapi pengaruh daripada Al-Qadhi Abdullah itu punya pengaruh lebih signifikan, sebab beliau membangun masjid pertama di Afrika. Ini orang Tidore harus bangga. Membangun masjid pertama di Afrika dinamakan Masjid Awalid.
atau Masjid Al-Awwal, masjid pertama. Dan beliau orang pertama yang membangun madrasah di sana. Beliau berdakwah di sana dan dakwanya berhasil. Banyak orang-orang Afrika masuk Islam di tangan beliau, dan agama Islam ini berkembang dengan pesat. Salah satu jasanya adalah dari beliau, Al-Qadhi Abdullah ibn Abdissalam. Beliau kurang lebih hidup di masa abad 17 Masehi. Bahkan dikatakan oleh sejarawan-sejarawan yang ada di Afrika itu mengagumi beliau. Tokoh-tokoh besar yang ada di Afrika mengagumi beliau walaupun berbeda keyakinan, karena beliau membawa ajaran Islam yang memang di dalam agama Islam mengajarkan kesetaraan. Ya, kita semua manusia itu mulia di sisi Allah. Tingkat kemuliaan seseorang dilihat dari kualitas takwa amal yang menjadi tolak ukur dan barometer utama. Akhirnya orang-orang Afrika juga mereka menerima ajaran itu, bahkan menjadikan sebagai tokoh utama di dalam membawa ajaran tentang hak asasi manusia dan kesetaraan. Nah, salah satu jurnalis dan sejarawan yang ada di Afrika menulis buku biografi khusus tentang beliau, bernama Shafik Morton. Shafik Morton menulis buku berjudul From the Spitz Island to Cape Town, Life and Times of Tuan Guru, yang artinya bahwa dari pulau rempah-rempah yang dimaksud Tidore Ismail menuju ke Cape Town, Afrika. Biografi hidup dan masa hidup dari Tuan Guru Al-Qadhi Abdullah ibn Abdissalam. Nah, ini beliau memberikan contoh yang real bagaimana cara mengaplikasikan Al-Quran dan menghidupkan Al-Quran. Tadi saya tertarik di awal bahwa orang yang telah menghafal Al-Quran 30 juz itu bukan akhir tapi awal. Ya, di surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala meringkas tugasnya Nabi Muhammad SAW. Ya, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl la fid dhalalin mubin. Ini ringkasan tugasnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum saya menguraikan ayat tersebut, maka yang wajib bagi penghafal Al-Quran tentunya ini tanggung jawab khusus, karena diberikan balasan yang istimewa oleh Allah bagi orang yang sudah menghafal Al-Quran. Tidak semua orang diizinkan untuk bisa menghafal kalamullah. Kalau menginginkan, hampir semua kaum muslimin ingin untuk bisa menghafal Al-Quran, tapi Allah memilih orang-orang tertentu untuk bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Maka konsekuensinya yang pertama yaitu berusaha mengamalkan. Ya, bukan hanya sekedar menghafal. Kalau hanya sekedar menghafal tapi tidak ada pengamalan terhadap nilai Al-Quran, di masa kita dan di masa dulu banyak orang orientalis yang non muslim itu mereka menghafal Al-Quran. Ada satu tokoh di Jerman namanya Ennemarie Schimmel. Itu hafal Al-Quran 30 juz dengan tafsir-tafsirnya, bahkan dengan kitab hadis Riyadhus Shalihin ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Membedakan dengan kita adalah kita mengamalkan dan kita mengimani. Mereka menghafal tapi gak iman, gak percaya. Kita sebagai mukmin bukan hanya menghafal tapi mengamalkan dan meyakini kebenaran isinya. Nah, sehingga konsekuensi ini berlaku bukan hanya penghafal Al-Quran tapi juga bagi orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang singkat artinya bahwa Allah sangat murka bagi orang yang hanya berbicara tapi tidak mengamalkan.
Maka konsekuensinya sama, bukan yang berbicara saja, yang menghafal tapi tidak mengamalkan juga sama. Yang berbicara tapi tidak mengamalkan juga sama konsekuensinya, Allah murka. Artinya kita berusaha mengamalkan semaksimal mungkin. Itu. Al-Imam Ghazali, imam besar kita ahli sunnah wal jamaah yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Ya, di dalam kitab beliau Ayyuhal Walad atau Mukasyafah ataupun di kitab Ihya, beliau mengatakan bahwa al-ilmu bila amal junun wal amal bila ilm la yakun. Ilmu tanpa amal adalah satu kegilaan. Amal tanpa ilmu tidak mungkin terwujud dengan sempurna. Bahkan di dalam syair dikatakan khalli dzunub saghiraha wa kabiraha fa huwa tuqa wasna kamashi fawqal ardi syauqi yahdharu ma yara la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Yang artinya, tinggalkanlah dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Itulah takwa. Jadikanlah kalian hidup di dunia ini seperti orang yang berjalan di atas hamparan tanah yang berduri. Kalian akan selalu berhati-hati melangkah, berhati-hati melakukan sesuatu. Duri ibarat dosa yang harus kita hindari. Jangan pernah remehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar terdiri dari batu kerikil yang kecil. Penghafal Al-Quran sudah diberikan nikmat khusus, nikmat yang khusus. Maka jagalah nikmat ini dengan baik. Idza kunta fi ni'mah far'aha. Apabila kamu berada dalam satu nikmat, maka jagalah nikmat tersebut. Dengan cara apa? Menghindari maksiat. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena kemaksiatan menghilangkan kenikmatan. Dan cara menjaga nikmat tersebut, wahafidh 'alaiha bitaqwal ilah, dengan cara takwa kepada Allah. Fa innal ilah sari'un niqam, karena Allah sangat cepat balasannya. Nah, makanya ulama dahulu mereka itu memang sudah bersih jiwanya, hatinya. Kalau maksiat ada hafalan yang hilang. Ya, Imam Syafi'i itu diceritakan memiliki hafalan yang sangat luar biasa, sekali baca hafal. Ya, dan tidak lupa lagi, tidak perlu murojaah. Sebagaimana disebut dalam manaqib beliau yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, juga yang ditulis oleh Imam Baihaqi terkait manaqib Al-Imam Syafi'i. Tapi pernah satu ketika beliau gak sengaja lihat bagian kaki ya atau betis wanita yang tertiup angin, tersingkap. Beliau lihat sekali itu. Ternyata setelah itu hafalannya menjadi terganggu, tidak seperti biasanya. Maka beliau adukan kepada sang guru Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah bahwa saya mengalami hafalan yang tidak seperti biasanya. Kemudian singkat cerita, Imam Syafi'i ceritakan bahwa saya gak sengaja lewat di satu jalanan, angin tiup, hanya lihat bagian kaki perempuan yang bukan mahram. Maka sang guru mengatakan, itu penyebabnya yang membuat hafalanmu terhambat. Itu yang membuat hafalanmu menjadi sulit untuk menghafal kalam-kalam suci tersebut, sabda-sabda suci dari Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Syafi'i mengabadikan momentum itu dengan mengubah syair, syaqautu ila waqi' su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda bi qalbi 'asi. Saya mengadu kepada Imam Waqi' Ibnul Jarrah terkait rusaknya hafalanku, maka beliau memberikan petunjuk padaku bahwa itu sebabnya adalah dosa, karena ilmu ini adalah cahaya dan cahaya tidak akan bisa menetap di dalam hati pendosa. Ini manhaj mereka. Kemudian juga selain kita menghafal, kita harus memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus ikut ulama-ulama, para masyayikh, para guru yang memiliki pemahaman yang benar dalam memahami Al-Quran.
Al-Quran dijamin terjaga oleh Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ada jaminan dari Allah Ta'ala, tapi tafsirannya tidak ada jaminan. Yang dijamin adalah apa? Al-Qurannya. Pemahaman terhadap Al-Quran tidak ada jaminan, sehingga ada yang memahami Al-Quran dengan ekstrim, menyimpang. Kaum Khawarij. Ada yang memahami dengan menyimpang al-fikrah al-hurriyah, liberalisme, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita butuh pemahaman yang benar, yang bersanad dari guru ke guru hingga tersambung kepada pemilik Al-Quran sejati, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang perlu untuk kita pahami agar tidak sampai salah memahami ayat-ayat Al-Quran. Selain menghafal, kita butuh pemahaman. Ya. Yang membunuh Sayyidina Ali itu hafal Al-Quran 30 juz. Al-Imam Zahabi menyebut di dalam kitab Tazkiratul Huffaz, juga di dalam kitab Siyaru A'lamin Nubalah yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Ibnu Muljam namanya, Al-Khariji, ya, dari kelompok Khawarij, memahami Al-Quran dengan ekstrim sehingga memvonis Sayyidina Ali kafir. Wah, kalau Imam Ali divonis kafir, bagaimana kita? Kenapa demikian? Karena memahami Al-Quran itu keliru, sehingga berani memvonis Sayyidina Ali. Sayyidina Ali satu tokoh pemuda yang bukan hanya hafal Al-Quran, tapi Al-Quran mendarah daging. Sanad awal langsung dapatnya dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu menyatu dengan ruh, hati, darah, dan dagingnya Imam Ali. Makanya Nabi Muhammad SAW ya pernah bersabda, riwayat ini ada di dalam kitab Tarikh Al-Khulafa yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Nabi bersabda, Ali ma'al Qur'an wal Qur'an ma'ali lan yaftariqa hatta yarida alaihil haud. Al-Quran bersama Imam Ali, Imam Ali bersama Al-Quran, keduanya tidak bisa pisah sampai bertemu aku di telagaku, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh sebab itu tugas ini tugas yang dipilih oleh Allah. Sudah menghafal itu sudah pilihan, tapi ditambah lagi tadi pemahaman yang benar lewat guru-guru yang benar, dan mengamalkan dan juga beradab kepada Al-Quran. Ulama dulu adabnya luar biasa. Mereka takut meletakkan Al-Quran di dalam kamar, misalnya. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ditulis oleh Syekh Zainuddin Maliban, ya, ulama India, mazhab Syafi'i. Di situ beliau nukil riwayat ada satu tokoh ulama bernama Al-Imam Ibnu Furaq. Al-Imam Ibnu Furaq ini murid daripada Al-Imam Al-Bahili. Al-Imam Al-Bahili murid daripada Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Ya, tokoh teologi ahli sunnah wal jamaah, ya, akidah Asy'ariyah. Itu ketika berada di kamar, beliau lihat ada Al-Quran, mungkin diletakkan oleh istri beliau. Beliau yang tidur di luar kamar, ditanya oleh istrinya, kenapa kok nggak tidur di kamar? Kamu letakkan Al-Quran di dalam kamar. Saya gak berani tidur, takut posisi kaki saya ini itu mengarah ke Al-Quran. Dan saya takut di dalam kamar itu kita biasa membuka aurat. Di situ ada Al-Quran, saya sul adab. Kalau begitu kenapa gak dipindahkan? Saya gak berani pindahkan Al-Quran, kan biar saya yang keluar, karena Al-Quran lebih mulia dari saya. Itu adab yang luar biasa dari Ibnu Furaq. Oleh sebab itu, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran juga butuh kepada adab terhadap Al-Quran. Makanya Imam Nawawi, Al-Waliyus Salih Az-Zahid Al-Abid, yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah,
menulis kitab khusus tentang masalah ini, masalah adab terhadap Al-Quran. Mungkin sudah sering dibaca ya, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, judul kitabnya. Itu beliau tulis secara khusus membahas tentang adab-adab terhadap Al-Quran. Baik. Nah, ini sekedar pengantar terkait Al-Quran. Tugas tadi saya katakan di surat Al-Jumu'ah itu ringkasan dari tugas Nabi Muhammad SAW. Dimulai dengan huwallazi ba'atha, dia yang telah mengutus. Dia di sini tentunya yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ilmu nahu ya huwa itu ya domir munfasil. Tapi kalau nisbat kepada Allah kita harus rubah istilah, enggak boleh sebut domir munfasil Allah, huwa domir munfasil, enggak boleh. Mafi adat. Setiap terikat dengan Allah kita berikan istilah penghormatan. Domirul jalalah. Domir al-jalalah, domir yang agung. Sebagaimana nama beliau, nama Allah disebut apa? Lafzul jalalah. Ya, bukan isim mufrad. Lafzul jalalah. Dan menunjukkan domir huwa, dia laki-laki, bukan berarti menunjukkan gender kelamin. Kelamin itu makhluk. Ada laki, ada perempuan. Tapi Allah Ta'ala selalu menyebut dirinya dengan domir huwa karena nisbah ila syaraf wal asl wal kamal. Karena laki-laki itu dinisbatkan kemuliaan, kesempurnaan dan asal. Perempuan itu cabang. Laki-laki aslun. Laki-laki punya sifat keberanian, kewibawaan, kemuliaan. Sifat inilah yang diambil, yang dinisbatkan kepada Allah. Makanya menggunakan huwa. Gak ada Allah menggunakan hiya. Allah menggunakan huwa, dia laki-laki kalau terjemahkan secara bebas. Tapi ketika dinisbatkan kepada Allah, itu maknanya yang maha mulia Allah. Tidak bermaksud menunjukkan kelamin sebagai laki-laki. Jangankan Allah, malaikat juga tidak boleh kita mengatakan malaikat ini perempuan, malaikat ini laki-laki. Ya, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, juga fatwa dari Al-Hafiz Al-Imam Al-Faqih Ibn Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 wafat 974 Hijriah, di dalam kitab-kitab fatwa mereka. Mereka mengatakan innal malaikata laisu dzukuran wala inatha. Sesungguhnya seluruh malaikat bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Karena ada firqah agama lain mewujudkan malaikat dalam bentuk perempuan, dan Allah mengecam di dalam Al-Quran. Ya. Nah, itu makna huwa. Alladzi ba'atha fil ummiyin. Dia Allah yang telah mengutus kepada orang-orang al-ummiyin. Gaumun lam yuhsinu qiraatan wala kitabatan. Ya, makna asalnya itu ummiyin di situ adalah sekelompok kaum yang tidak mahir di dalam membaca dan menulis. Ada yang menerjemahkan yaitu buta huruf, ummiyin. Nah, dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar di beberapa literasi menyebutkan bahwa Nabi tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Itu sebenarnya bukan kelemahan tapi kekuatan. Kenapa tidak bisa baca, tidak bisa tulisnya Nabi itu sebagai kemuliaan dan kekuatan? Karena untuk menguatkan Al-Quran. Kok bisa orang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bisa menyampaikan Al-Quran yang dari struktur kebahasaannya sangat luar biasa, dari sastranya yang luar biasa, dari berita-beritanya yang luar biasa, masa lampau, masa kini, masa akan datang, berita-berita umat-umat terdahulu, para nabi-nabi terdahulu, dengan uslub bahasa yang luar biasa indah. Tidak mungkin ini dikarang oleh orang yang tidak bisa baca tulis. Jadi penguat. Ada ulama lainnya mengatakan enggak, Nabi itu enggak butuh baca tulis. Bukan tidak bisa baca tulis. Baca tulis enggak ada apa-apanya, gampang bagi Nabi. Ya, semua ilmu yang ada di alam jagat raya ini sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW.
Sehingga maknanya Nabi tidak butuh baca tulis, tapi kita umatnya yang butuh membaca dan menulis seluruh perbuatan Nabi, ucapan Nabi, pergerakan Nabi SAW. Ada juga ulama yang mengartikan kata ummi jika dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya seperti Imam Al-Qasimi dalam kitab Mahasinut Ta'wil, beliau menyebutkan makna al-ummi adalah walladzi lam yuhassil ilma min bashar. Arti ummi adalah orang yang tidak pernah mendapatkan ilmu dari manusia manapun. Nabi dapat ilmunya dari siapa? Dari Allah. Wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaikal 'azima. Dia Allah yang telah mengajarkan kepada Nabi Muhammad seluruh ilmu, kata Allah Ta'ala. Ayat ini gak ada satupun makhluk Allah berikan kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Khusus untuk Rasul Muhammad SAW. Bila wasitah mubasyarah, allamaka, dia Allah mengajarkan kepada engkau ya Nabi Muhammad seluruh ilmu tanpa perantara. Makanya malaikat Jibril itu murid pangkatnya, bukan guru, jangan salah paham. Semua ini kita nih murid. Maha gurunya hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Seluruh malaikat termasuk malaikat Jibril. Tapi kalau ada Nabi bertanya, itu tawadhu, rendah hatinya Nabi, menghibur hati, memuliakan orang. Kadang-kadang tahu tapi bertanya, orang merasa terhormat. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Tapi hakikatnya semuanya Nabi tahu. Antum kalau buka surat Toha, coba analisa, merujuk ke kitab-kitab tafsir seperti tafsir sufistik karya Imam Alusi, Ruhul Ma'ani. Di situ menjabarkan surat Toha bahwa Nabi SAW sebenarnya sudah hafal semua. 30 juz itu sudah di alam arwah, sudah hafal. Cuma karena memang regulasi hukum ada asbabun nuzul, maka diturunkan selama 23 tahun. Seakan-akan turun wahyu, Nabi baru hafal wahyu itu. Ya, sudah hafal. Coba nanti bisa disimak di surat Toha. Rujuk ke kitab-kitab tafsir. Di mukaddimah surat Toha. Ya. Atau mau sempurna seluruhnya. Salah satu tafsir yang bisa menjelaskan ini adalah Ruhul Ma'ani, karya Imam Alusi Al-Baghdadi. Nah, jadi ini tugas luar biasa. Ya, tugas para penghafal Quran mengemban tugasnya Nabi Muhammad SAW. Ummiyin. Setelah itu Allah Ta'ala lanjutkan, walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi. Ini tugas pertama. Tapi tugas pertama ini di situ ada tugas lainnya, yaitu apa? Menghafal Al-Quran. Karena di ayat tersebut menyebutkan tugasnya Nabi adalah yaslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat sucinya Allah. Itu tugas pertama, membacakan. Nah, Nabi SAW ketika membacakan sudah hafal Al-Quran. Makanya kalau mau sunnah paling afdol ini hafal Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan menghafal Al-Quran hukumnya fardu kifayah. Jika di dalam satu wilayah gak ada penghafal Al-Quran, seluruh orang Islam berdosa kalau fardu kifayah. Makanya terima kasih kepada penghafal Al-Quran. Karena sebab mereka menghafal Al-Quran, umat Islam lainnya tidak kena beban hukum, tidak mendapatkan dosa. Kalau kita mengambil pendapat menghafal Al-Quran hukumnya fardu kifayah. Satu orang sudah menghafal, satu daerah itu sudah ditangguhkan kewajiban menghafal Al-Quran karena sebab satu orang, fardu kifayah. Ada yang berpendapat hukumnya sunnah, membacakan Al-Quran. Nah, sebelum membaca Al-Quran, hafal. Ya, kalaupun hafal, kalau tidak mampu 30 juz, ya palingan ada yang dihafal, ya juz ammah paling kurang kali. Ya. Nanti dibilang saya hafal juz 30. Kedengarannya juz 30 enggak? 30 juz. 30 juz apa juz 30? Juz 30 kan. Beda-beda tipis.
Kata Nabi, wala taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini makna hakiki ya rumah yang enggak pernah dibacakan Al-Qur'an. Enggak ada bedanya dengan kuburan, enggak ada cahaya Al-Qur'an di dalamnya. Nawiru manazilakum bisolati wa tilawatil Qur'an. Berikan cahaya di rumah-rumah kalian dengan solat sunnah dan membaca Al-Qur'an. Makna majaz, jangan jadikan diri kita ini yang bagaikan rumah kosong dari Al-Qur'an, maka seperti kuburan, enggak ada hafalan. Kalau hafal lagu-lagunya banyak, hafal lagu, hafal judul sinetron, hafal nama-nama artis. Al-Quran gak dihafal. Kata Nabi, ya seperti kuburan. Makanya kemuliaan penghafal Al-Quran luar biasa. Bahkan Nabi saking serius dalam masalah menghafal Al-Quran, Nabi berikan metodologi. Kata Nabi SAW, man hafizal Quran khamsa la yansa. Siapa yang menghafal Al-Quran 5 ayat dia tidak lupa. Ya, jadi 5 ayat hafal, nanti sudah hafal lanjut 5 ayat berikut. Ada yang menisbatkan ini hadis Rasul SAW, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi lewat jalur para ulama. Bahkan dikatakan di dalam kitab Mataliul Anwar karya Syekh Abdullah Basaudan, salah satu ulama Yaman yang menulis kitab Hadra Basaudan. Dalam kitab tersebut ada satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istazhara al-Qur'an faqad istadraja an-nubuwata baina katifai." Wa fi riwayat baina zanbai illa annahu la yuha ilaih. Siapa yang menghafal Al-Qur'an maka sungguh dia telah menstempel cap kenabian di antara dua pundaknya. Hanya saja dia tidak diberikan wahyu. Kalau berbicara keutamaan menghafal Al-Qur'an, hadis hanya satu hadis tadi itu sudah cukup. Distempel cap kenabian. Apa maknanya seandainya setelah Nabi Muhammad, ini seandainya ya, karena ini nggak mungkin, lah yumkin ya, karena Nabi adalah khatamul anbiya wal mursalin ya, penutup para nabi, para rasul. Ada i'tiqad setelah Nabi Muhammad gak ada lagi yang namanya nabi, sudah finish, selesai. Tapi mengandai-andaikan ya, Nabi mengandai-andaikan ya bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu dia seakan menstempel cap kenabian pada dirinya. Nah, seandainya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka orang-orang yang berhak menjadi Nabi adalah para penghafal Al-Quran yang tentu pemahamannya benar dan mengamalkan Al-Quran sebagaimana yang disebutkan di awal tadi. Ini tugas. Jadi tugas membaca Al-Quran. Maka oleh sebab itu orang ketika membaca Al-Quran dia sudah ambil bagian daripada wazifatun Nabi. Ya, tugas aktivitas para Nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Keluarlah sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya afdalul ibadah, ya afdalul ibadah ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku membaca Al-Quran. Dan Nabi SAW. Riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang memberikan syafaat kepada orang yang senang membaca Al-Qur'an. Riwayat yang lain, riwayat Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Ya, Al-Imam Sam'ani dalam kitabnya Qawati'ul Adillah menyebutkan Imam Tirmidzi bisa dibaca dengan 3 cara nama beliau ya. Bisa dibaca Imam At-Tirmidzi, bisa dibaca Imam At-Tirmidzi, bisa juga dibaca Imam At-Tirmidzi ya. Beliau riwayatkan Rasul bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun."
Yang kesimpulannya, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf diberikan satu kebaikan. Setelah itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ada athar dari Imam Ali bin Abi Thalib, itu kalau baca Al-Quran gak pakai wudu, yang dilarangkan disentuh. La yamassuhu illal mutahharun, gak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Kalau dibaca dalam sholat, pahalanya lebih besar lagi. Dibaca dalam keadaan suci dan di dalam sholat, itu yang paling terbaik, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Dan dibacanya dapat 10, satu huruf 10 kebaikan. Itu adalah bacaan orang yang tidak tahu arti. Jadi yang tidak tahu arti membaca Al-Quran tetap dapat pahala. Pahalanya satu huruf dibalas 10 kebaikan. Nah, ini keutamaan-keutamaan di dalam membaca Al-Quran. Nah, ulama membagi ikhwanul muslimin, membaca Al-Quran ada dua macam. Ada yang namanya al-qiraah al-ammah, membaca Al-Quran yang umumnya dibaca. Apa itu? Ya sekedar baca saja, dibaca tanpa tadabbur, tanpa memahami, tanpa mengimani, ya sekedar baca. Dapat pahala, tapi dampaknya kurang begitu baik bagi hati kita. Qiraah kedua ini yang paling terbaik, namanya al-qiraah al-khassah, qiraah khusus. Apa itu qiraah khusus? Ada di dalam ayat Al-Quran, alladzina atainahum al-kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka yang diberikan Alkitab, yatlunahu, mereka membaca kitab suci tersebut haqqa tilawatih, dengan sebenar-benarnya bacaan. Apa maknanya? Dia ketika membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tapi setiap bacaan itu dia imani, dia masukkan ke dalam hati, dia tadabburi, dia resapi maknanya. Nah, ini namanya haqqa tilawatih. Al-Habib Abdul Haddad, pengarang Ratibul Haddad, mengatakan demikian juga hamalatul Quran, penghafal Al-Quran itu ada dua, ada yang hakiki, ada yang majaz. Penghafal Al-Quran yang hakiki adalah dia menghafal Al-Quran, dia memahaminya, dia mengamalkannya. Penghafal Al-Quran yang hanya kiasan, majaz, dia hanya sekedar menghafal tapi maksiat tetap jalan. Adab terhadap Al-Quran tidak ada. Rasa di dalam membaca Al-Quran, khusyuk, tadabbur tidak ada. Hanya sekedar hafalan. Kata Imam Haddad itu penghafal Al-Quran majazi. Insyaallah di sini semuanya hakiki. Ya, dari wajah kelihatan insyaallah penghafal Al-Quran yang hakiki. Yang insyaallah Al-Quran akan menuntun dia hingga ke surga. Ya. Kata Nabi SAW di dalam hadis, man ja'alal Qur'ana amamah qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, Al-Quran itu yang akan menarik dia ke dalam surga. Wa man ja'alah wara'ah sagahu ilan nar. Wa man ja'alal Qur'an wara'ah sagahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, artinya tidak dijadikan pedoman hidup, maka Al-Quran ini akan mengantarkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu tugas Nabi. Yang pertama tadi apa? Membacakan Al-Quran. Tugas kedua, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tugas Nabi yang kedua adalah mensucikan. Tazkiyah, ya, istilahnya tazkiyatun nufus. Mensucikan apa? Dijawab oleh ulama-ulama ahli tafsir. Ada di dalam beberapa kitab tafsir, isyarat-isyaratnya itu diantaranya tafsiran dari Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Beliau mengatakan dengan isyarat dari beliau, artinya Nabi mensucikan al-aqaid al-fasidah wal akhlaq as-sayyi'ah. Nabi mensucikan dari akidah-akidah yang rusak. Dan yang kedua, Nabi mensucikan manusia dari akhlak-akhlak yang buruk. Itu makna tazkiyah. Maka disebut
oleh Imam Bishr Al-Hafi, ya, salah satu tokoh sufi, yang dinukil oleh Syekh Al-Imam Abu Bakar Al-Kalabadhi dalam kitabnya At-Ta'arruf fi Ma'rifati Madhab Ahli Tasawuf. Beliau menyebutkan as-sufi man sofa qalbuhu lillah. Yang namanya sufi adalah orang yang hatinya bersih karena Allah. Itulah tazkiyah, buah dari tazkiyah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Kalau sudah suci, dia merasa hidup tidak punya kemuliaan apa-apa. Selalu merasa kurang, merasa hina, rendah hati, tawadu. Semua kotoran hati terbuang dari hatinya. Nah, orang yang semacam inilah, bahkan tazkiyah ini menjadi tujuan utama daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Kenapa harus kita mempelajari tafsirnya, ulumul Qurannya, begitu juga hadis Nabi? Tujuannya adalah apa? Tazkiyah nufus. Tujuannya agar kita menjadi suci, bersih. Makanya tazkiyah ini disebutkan di ayat tersebut lebih awal dari sebutan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Lebih awal dari sebutan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka muncul tokoh-tokoh ulama, ya, diantaranya Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi menulis kitab Adabun Nufus dan juga Risalatul Mustarsyidin yang membahas tentang tasawuf akhlak. Diistilahkan oleh mereka tasawuf akhlak. Muncul setelahnya Al-Imam Sirajuddin menulis kitab Al-Lumah. Ulama setelahnya muncul Abu Thalib Al-Makki menulis kitab Qutul Qulub. Muncul lagi ulama setelahnya menulis kitab Risalatul Qushairiyah karya Syekh Abdul Karim bin Huzan Al-Qushairi Naisabur. Muncul lagi ulama Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali menulis kitab tasawuf akhlak sangat banyak. Ada Ihya yang sangat terkenal, ya. Imam Nawawi mengatakan kadal Ihya ayyakuna Qur'ana, hampir-hampir Ihya mirip Al-Quran. Memang nggak ada yang bisa sama dengan Al-Quran, itu sepakat. Tapi pujian kadang-kadang begitu. Saking bagusnya dipujinya seperti itu. Kadal Ihya ayyakuna Qur'ana, hampir-hampir, nggak sama, hampir-hampir. Kitab Ihya mirip Al-Quran, ya, karangan Imam Ghazali. Ada juga Mukasyafatul Qulub, kitab Bidayatul Hidayah, Ayyuhal Walad, Al-Munkif Minad Dolal, dan lain sebagainya. Semuanya fokus kepada tazkiyah, ya. Ada lainnya sedikit ke ilmu kalam. Muncul nih ilmu tasawuf. Kalau tadi membaca Al-Quran, muncul ilmu tajwid, ilmu qiraah. Al-qiraah terakhir kami survei itu dulu waktu belajar, sebenarnya qiraah Nabi itu ada 100 qiraah. Cuma terlalu banyak, ada yang terputus sanadnya, yang populer 10 sama 7. Kan disebut qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah nukilan daripada Syekh Abu Bakar bin Mujahid. Itu nama kitab. Beliau meringkas qiraah Nabi yang begitu banyak, yang memiliki sanad dan masih ada regenerasi, maka dituangkan dalam kitab Al-Qiraatu As-Sab'ah fil Qiraat, nama kitabnya. 7 di dalam qiraat. Yang terkenal itu qiraah sab'ah. Qiraah Imam Ibnu Amir, Abu Amir, Imam Nafi', Ibnu Katsir, Al-Kisai, Imam Asim dan Hamzah, ya. Nah, kita ini qiraah Imam Asim, qiraah riwayat Hafiz. Ilmu tajwid juga muncul dari tilawahnya Nabi Muhammad SAW. Tajwid yang pertama kali menyusun ilmu tajwid secara hakikat itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Juga ada sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya. Ketika menafsirkan ayat warattilil Qur'ana tartila, beliau mengatakan maknanya adalah tajwid al-huruf wa ma'rifatul wuquf. Makna warattilil Qur'ana tartila adalah memperbagus bacaan huruf dan mengetahui kapan berhenti membaca. Ma'rifatul wuquf. Dari nama itulah tajwid diambil nama ilmu tajwid yang mempopulerkan ulama abad
1 Hijriah, ya, semasa dengan Imam Syafi'i, tapi tidak Imam Syafi'i lebih tua, hanya beberapa tahun. Ya. Namanya Al-Imam Ubaid, ya, Imam Al-Qasim bin Salam namanya, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau sebagai tokoh ulama yang mencetuskan ilmu tajwid secara sistematis dan dikodifikasi dengan kitab. Ahli ekonom juga, menulis kitab Kitabul Amwal yang membahas tentang pengelolaan harta negara, ya, atau khilafah di masa itu. Ya, ini tugas tazkiyah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhu yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba. Dan tugas Nabi yang ketiga adalah mengajarkan kepada umat ini Al-Quran. Kalau yang awal tadi membacakan, beda. Menghafal, membacakan beda. Mengajarkan beda. Mengajarkan ini muncul ilmu apa? Ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran, ya, di mana Rasul SAW beliau akan menerangkan ayat per ayat kepada umat. Kemudian dilanjutkan oleh para ulama setelahnya, para ahli tafsir Al-Quran. Mereka juga menjelaskan ayat per ayat, asbabun nuzulnya, nasikh mansukhnya diterangkan. Kemudian ada undang-undang yang diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika menafsirkan Al-Quran, maka butuh kepada ilmu. Ya. Man fassara ayatan bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan pikirannya, maka dia mengambil tempat di dalam neraka. Ini ayat-ayat yang sulit dipahami. Ada ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat hukum. Tapi kalau ayat-ayat yang mengajak berbuat baik, maka tidak masuk kepada hadis ini. Masuknya kepada hadis Nabi, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini ayat-ayat yang targhib, mengajak orang berbuat baik, wa tarhib, dan memperingati orang jangan melakukan dosa. Tapi ketika ayat-ayat yang sulit, mutasyabihat, berkaitan dengan akidah, ayat-ayat tentang masalah hukum, dan ada kata-kata yang memang sulit dipahami, maka di sini dibutuhkan ilmu tafsir. Makanya kita gak boleh nafsir sendiri, tapi kita nukil kepada mufassirun. Kita nukil tafsirannya At-Tabari, kita menukil tafsirannya Al-Hafiz Ibnu Katsir, kita menukil tafsirannya Imam Baghawi, kita menukil tafsirannya Imam Qurtubi, kita menukil tafsirannya Fakhrul Ar-Razi, kita menukil tafsirannya Abul Hayy Al-Andalusi, kita menukil tafsiran dari para mufassirun. Nah, maka di situ insya Allah terjaga, kita tidak masuk ke dalam ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan pikirannya, maka dia mengambil satu tempat duduk di dalam neraka. Dan yang terakhir, wal hikmah. Nah, Nabi mengajarkan hikmah. Hikmah artinya sunnah, as-sunnah. Karena semua ucapan, perbuatan, diamnya, geraknya Nabi SAW semuanya hikmah. Para ahli bahasa menyebut al-hikmah artinya adalah al-isabah fil qawli wal fi'l. Ucapan dan perbuatannya tepat. Ada yang menafsirkan al-hikmah artinya ilmu. Ada yang mengartikan al-hikmah dengan arti kebijaksanaan dan lain sebagainya. Ya, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang telah diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat besar, yang sangat banyak. Nah, ini beberapa tugas daripada para penghafal Al-Quran dan juga tugas dari para ulama. Ya, ulama itu kan disebut pewaris para nabi. Rukun waris itu ada 3. Ya, arkanul irth thalatha. Yang pertama muwarrith, orang yang mewariskan. Ya, kalau kita berkaitan dengan ulama, pewaris para nabi, maka orang yang mewariskan itu Nabi Muhammad SAW. Apa yang diwariskan? Rukun kedua ada waris, yang terima waris, ahli waris. Rukun ketiganya tirkah,
harta peninggalan. Ini rukun hukum waris ya. Dan ini ilmu ini yang pertama kali punah. Kan di zaman kita ini sudah sangat langka ulama-ulama yang ahli ilmu waris. Ya. Ada tapi presentasinya sedikit dibanding ilmu yang lain. Nah, ulama-ulama terdahulu memisahkan antara ilmu faraid dengan ilmu fikih. Tapi ulama mutaakhir memasukkan ilmu faraid termasuk ilmu fikih di bab muamalah. Rasul SAW bersabda, "Alimul faraid, ta'allamul faraida wa 'allimuha." Belajarlah ilmu waris dan ajarkanlah ilmu waris kepada umat. Fa innaha nisful ilm, karena ilmu waris itu separuh daripada ilmu. Wa huwa yunsa, tapi dia ilmu yang banyak dilupakan, kata Nabi Muhammad SAW. Awwalu ilmin yunza min ummati, dan awal ilmu yang dicabut oleh Allah dari umatku adalah ilmu faraid. Nah, ini warisan Nabi, ilmu. Al-Quran juga warisan Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis Nabi juga warisan Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab fikih itu juga warisan Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab tasawuf itu juga warisan Nabi Muhammad SAW. Semua ilmu agama yang ada itu semua warisan Nabi Muhammad SAW. Ulama hanya berusaha menyimpulkan. Gak ada yang mengarang-arang. Ilmu fikih bukan karangan para fuqaha, tapi itu kesimpulan daripada apa yang mereka pahami dari Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan para penghafal Al-Quran bisa menjalankan amanah ini, yaitu menghidupkan Al-Quran di tengah-tengah umat. Begitu juga para asatiz, para ulama, seluruhnya saling bahu-membahu di dalam dakwah fisabilillah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju min rahmati wa rahmatah. Allahumma ja'al Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdal habaib wa ala khatamihi amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wa ala sibtail Hasan wal Husain wa ummihim al-batuli zahra'i dzawil mafakhir wal manaqib. Salatan wa salaman daiman abadan sarmada la yuhsihi mahasib. Wa as'aluka Allahumma bijahim ladika an tuzila lana al-ataya al-mawahib wa an tasrifa anna jami'al balaya wal masaib wa an tudhiqana bihim ya Allah ya Rabbana fi a'lal maratib. Allahumma arhamna wal tufina wahfadna wa farriz anna wal muslimin. Allahumma kfina wa iyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahil islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahil islam wal muslimin. Allahumma dafa' warfa' anna wal muslimin al waba wal adha wal amrad wal asqam wal hurub wal fitan wal mihan wa jami'an wa il bala'i ma dhahara minha batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslil imam wal ummah wa ra'iya wa ra'iyatah wa alif baina qulubihim wa adfa' syarra ba'dihim an ba'din wa akhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyyan mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kurang lebihnya, walafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ala mawa'idatikum. Asa an naj'alaha tashji'an lana jami'an wa na'amala biha. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih kepada Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf atas tausiahnya. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin, hadirin sekalian, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, berakhirlah seluruh rangkaian acara kita hari ini. Kami keluarga besar Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Tomolo mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu yang hadir. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu undangan yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah di sini kami menyediakan ada 2 meja. Untuk meja sebelah kanan panggung untuk akhwat atau laki-laki, untuk meja sebelah kiri panggung adalah untuk ikhwan laki-laki sebelah kanan, dan untuk akhwat sebelah